Aduh, pohon bagus-bagus mati. Mau tahu teman-teman penyebabnya merawat tanaman di polybag bisa mati gini? Yuk simak. Oke, jadi begini teman-teman, ketika teman-teman menanam di polybag nih supaya tumbuh atau subur, lalu tiba-tiba tanamannya di polybag mati. Nah, itu penyebabnya biasanya nih, supaya teman-teman berhasil nih misalnya menanam dalam pot ya. Itu biasanya media tanahnya terlalu padat. Ini terlalu padat ini kalau Erik rasain. Ini Erik tanam kemarin itu tidak menggunakan kompos sama sekali, terlalu padat sekali. Karena saking padatnya jadi tidak ada ruang sirkulasi di akar pohon ini. Emang Erik akuin salah, kemarin itu tidak dicampur dengan kompos, harusnya biar dia poros. Di dalam poros itu ketika teman-teman nanti nyiram air, itu air langsung turun ke bawah. Jadi padat, ini terlalu padat. Jadi usahakan teman-teman ketika teman-teman nanti menanam di polybag, usahakan tanahnya itu poros, tidak liat, tidak padat. Bisa dicampur dengan kompos. Cuman kalau dengan kompos untuk tanam-tanaman yang pertama baru turun ke polybag itu sangat rentan sekali. Bisa dicampur saja dengan kulit padi. Tahu kan kulit padi teman-teman? Ya, jadi dengan kulit padi aja dicampur, jadi biar tanahnya ini tidak terlalu padat. Lalu penyebabnya bisa kelebihan pupuk. Nah, seperti udah Erik bilang dalam video-video tersebut sebelum-sebelumnya nih ya, kelebihan pupuk. Kalau ini tidak kelebihan pupuk, ini faktornya karena padat. Jadi bisa kelebihan pupuk juga bisa menyebabkan karena saking ya dibilang teman-teman itu pengen tanahnya subur, pengen buru-buru gede, nanam di polybag, memberikan pupuk yang tidak sesuai beraturan gitu. Jadi memberikan pupuk tuh minimal 3 bulan sekali, sebulan sekali, 2 bulan sekali. Jangan terlalu berturut-turut. Nah, itu bisa menyebabkan kalau kelebihan pupuk ya tanaman bisa mati. Nah, untuk mencegah tanaman itu terganggu dari binatang, biasanya tuh binatang seperti ayam, semut, itu biasanya menyebabkan tanaman dalam polybag itu bisa mati juga, tidak tumbuh subur. Saran Erik, ketika teman-teman tanamannya ada semut ataupun di dalam ininya terdapat semut di dalam polybagnya, cukup disiram aja dengan air sabun. Siram sampai 3 kali dengan air sabun biar airnya turun, air sabunnya, lalu dibilas dengan air bersih selama berkali-kali sampai benar-benar bersih. Nanti si semut sini ada mati, binatang-binatang apapun mati. Emang jahat sih, cuman kita kan menyelamatkan pohonnya supaya tetap subur gitu. Jadi teman-teman ketika tanaman mati, nah teman-teman bisa cek apa medianya, apa pupuknya, apa karena ada binatang. Biasanya semutnya ada di bawah sini nih, di bawah sini dia masuk karena dia semut ini datang karena adanya campuran pupuk kompos yang belum terfermentasi dengan sempurna, jadi mengundang semut untuk datang. Adapun untuk menghindari gangguan misalnya dari kambing, dari ayam, teman-teman itu harus taruh di tempat yang aman. Kalau nggak dipagarin dulu, kalau tidak ditaruh di tempat yang aman supaya tidak terganggu dari hewan yang lainnya. Lalu biasanya sih bibit jelek nih ya, sebagai faktor juga, sebagai tanaman tidak tumbuh dengan subur kalau ditanam di polybag. Misalnya teman-teman habis dari mencangkok, ternyata bibitnya jelek, tidak bagus. Nah, itu ketika dipindahkan ya akhirnya tidak sesuai dengan kondisi, kaget. Kasarnya si tanaman ini kaget, akhirnya dia tidak tumbuh dengan sempurna, jadi mengakibatkan mati biasanya bibit. Dan yang selanjutnya biasanya kondisi lingkungan. Ini Erik nanam pohon duren ya. Pohon duren mungkin karena kondisi lingkungan ya, di daerah pantai. Daerah pantai ada sebagian beberapa persen ada yang bisa tumbuh, ada yang tidak. Ini kalau Erik sih menganalisanya, menebaknya ini tanah terlalu padat gitu, tanah terlalu padat ya. Jadi teman-teman kalau mau bertanam di polybag, sesuaikan dengan lingkungan, dengan kondisi lingkungannya gitu ya teman-teman. Nah, yang terakhir nih, biasanya teman-teman kalau mau nanam di polybag nih, usahakan juga jangan terlalu menyiramnya jor-joran. Menyiramnya bolehlah teman-teman menyiram, yang penting permukaan tanah ininya nih kering,
udah kering boleh disiram. Jangan tiap hari sekali. Kalau misalnya dalam musim hujan ya tidak usah disiram karena emang udah lembab gitu. Kalau misalnya udah kering, kalau misalnya di musim kering boleh deh teman-teman disiram segayung aja sampai airnya turun ke bawah gitu. Lalu nanti 2 hari sekali atau 3 hari sekali boleh siram lagi gitu. Jadi teman-teman, nah ini penyebabnya kalau tumbuhan di polybag, teman-teman menanam di polybag tidak berhasil atau gagal atau layu, ya bisa dipastikan kalau ini analisanya udah ketahuan sama Erik, udah ketebak ini terlalu padat. Jadi untuk media campuran tanahnya ya teman-teman ya, tanah 2 minimal, kalau enggak dengan kulit padi 1, itu perbandingannya. Jangan dipupuk aja dulu deh teman-teman, jangan memakai pupuk kompos, karena kalau misalnya tanaman masih baru pindah itu langsung dipupuk kompos, itu akan menyebabkan si tanaman ini kaget. Jadi tunggu aja sampai 1 minggu, campurannya hanya tanah dan kulit padi tadi. Nanti setelah 1 minggu baru deh dikasih pupuk. Dikasih pupuknya cukup segenggam aja, ambil segenggam pupuk kompos, taruh saja dikelilingi begini teman-teman ya gitu. Jadi teman-teman dikelilingin aja, pupuknya diratain, lalu siram dengan air pupuk tersebut biar hawanya sejuk, adem, karena pupuk kompos itu masih panas juga teman-teman. Apalagi dengan tai kambing tuh jangan langsung ditaruh di media tanah ini, di tanaman ini. Oke teman-teman, ini adalah tanaman jeruk ya yang baru turun cangkok, yang ditanam di polybag. Jadi ini udah hampir umur 2 mingguan. Tuh tanahnya aja kelihatan sangat-sangat poros, tidak terlalu padat. Dan ini disiram sehari sekali karena emang ini musim panas, jadi lembab tanahnya. Jadi ketika teman-teman ini sudah menanam di polybag seperti ini nih, ada yang terlihat tidak? Ada yang aneh tidak? Nah ini yang anehnya, ada bambu. Nah bambu ini sebagai fungsi penunjang. Jadi teman-teman, kalau sudah ditanam di polybag, misalnya tanaman buah, tanaman hias misalnya, itu harus ditanam harus ditanam bambu seperti ini. Ini sebagai penunjang, tujuannya supaya nanti kena angin, misalnya kena sentuhan, senggolan dari binatang ataupun dari kita sendiri, si akar bawahnya ini tidak bergerak karena di bawah akarnya ini masih muda. Jadi harus diikat seperti ini. Kapan dicopotnya terserah teman-teman, yang penting 1 bulan lewat lah boleh dicopot. Cuman kalau tidak copot juga tidak apa-apa. Jadi ini adalah hasil tanaman yang Erik tanam di polybag, tanaman jeruk yang buat sambal, jeruk nipis, jeruk apa yang buat sambal ya itu ya. Jadi boleh ditanam seperti ini teman-teman ya. Yang tadi udah Erik beritahu mungkin bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe jika bermanfaat. Mantap kan ya. Ini akan ditanam, ini lumayan, ini kalau dijual bisa jadi duit teman-teman dengan bertani aja. Ini udah ada yang nawar nih 70.000. Oke teman-teman, lanjut ke video selanjutnya. Selamat bertanam.